Kita akan bahas mengenai, wah ini sih agak, ini juga sebenarnya menarik gimana gitu ya. Jadi masalah perbedaan pria dan wanita. Namun dalam hal ini konteksnya itu dalam menyelesaikan sebuah masalah ataupun dalam penyelesaian masalah. Selamat malam Mas. Selamat Iya. Selamat malam. Oke. Ya, oke. Kabar baik Mas ya? Kabar baik. Kayaknya lama nggak berjumpa ya. Lama banget kayaknya ya, kayaknya kok ini orang kemana gitu ya, kok sampai pingin temu banget kok agak Lama ini banget gitu ya. kita nggak bertemu. Ya kita nggak bertemu 7 hari lah kayaknya nggak 7 ketemu hari ya, berarti sekitar berapa jam kalau 7 hari ya? 24 kali 7 gitu ya. Iya, cuman segitu doang. Akhirnya ini berarti minggu ketiga di bulan Oktober apa ya kalau nggak Iya salah betul, selesainya minggu ya? ketiga bulan Woi, Oktober ini. Oktober bersama Rizky Nuansa Hadian gitu ya. Mungkin kalau bisa mungkin ngelamar penyiar tetap aja deh udah. Oke, malam hari ini ya kita akan mengangkat tema beda pria dan wanita dalam menyelesaikan masalah gitu Mas ya. Iya. Oke, baik. Kenapa kita angkat tema tersebut Mas? Ya karena ternyata meskipun ini temanya kayaknya kalau kita baca judulnya kayaknya Oke. receh ya, kayaknya ringan gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam kita berkomunikasi, Oke. di dalam hubungan suami istri itu menjadi satu hal yang krusial. Oke. Krusialnya karena apa? Ternyata tidak banyak yang tahu bahwa beda laki-laki dan perempuan di dalam apa namanya di Penyelesaian dalam masalah. penyelesaian masalah itu memiliki karakternya sendiri-sendiri Oke. gitu. Dan ini artinya ini yang perlu kita pahami ketika misalkan laki-laki dan perempuan itu ingin apa namanya dipahami atau ketika ada suatu masalah dan masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik secara bersama-sama. Secara baik-baik dan secara bersama-sama gitu ya. Oke, dan pastinya mengenai beda pria dan wanita ini karena bedanya di mana sebenarnya, dari emosinya atau dari bentuk gimana sih untuk menyelesaikannya itu seperti apa Mas? Ya, banyak hal ya, cuma mungkin karena waktu kita terbatas jadi saya mungkin apa namanya Hal-hal inti aja gitu ya? hal-hal yang penting. Aha. Dan saya akan mencoba mengawalinya dengan satu studi kasus lah, kasus Oke. ya. Misalkan begini. Ketika Bang Opik misalkan ini saya anggap kalau Bang Opik seorang Pekalongan, ada misalkan suami istri, suami kerja di Pekalongan, istri kerja jadi ibu rumah tangga di Batang misalkan Oke. ya. Kemudian si istri ini suatu siang itu WA suaminya di siang hari jam 1 siang yang panas banget gitu kan. Oke. Si istri itu WA, ya hari ini kok panas banget ya. Kemudian kok males banget sih kayaknya mau jemput kakak di sekolahnya jam 1 siang kayak gini. Enaknya gimana ya? Nah, kalau Bang Opik sebagai seorang ayah, apa yang akan Bang Opik respon ketika istri pasangan Anda curhat dan WA seperti itu? Gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bang Opik atau direspon ketika istri WA seperti itu? Ketika istri WA seperti itu ya, pesan online aja kalau saya. Gojek itu maksudnya Gojek, ya? Oke. Ketika misalkan Bang Opik sebagai suaminya mengatakan udahlah di Gojek aja, maka berdasarkan kuis Family 100 itu menjadi jawaban nomor 2. Nomor 2. Oke, baik. Alah gitu aja ngeluh, cuman sebentar doang kok, deket juga ini. Itu jawaban nomor 10. Oh gitu justru ya. Oke. Jawaban yang laki-laki banget sebenarnya. Ketika seorang perempuan pasangannya istrinya mencurhat ketika cuaca panas dan tidak apa namanya panas banget gitu, dari ada rasa malas sungkan untuk menjemput kakak yang cukup jauh di sekolahnya misalnya. Kira-kira apa biasanya yang laki-laki langsung langsung dilakukan. Maka yang biasanya banyak dilakukan oleh laki-laki ketika jawabannya dan itu menjadi jawaban Family 100 nomor 1 gitu ya. Itu adalah ketika suami dicurhati seperti itu, suami langsung membalas atau merespon dengan cara ya udah mah, ya udah bun, biar ayah yang jemput saja. Gitu ya. Ya, itu jawaban nomor 1 ya. Nomor satunya itu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika suami mengatakan jawaban seperti itu? Istri kemudian menjawab, ayah itu gimana sih? Ayah tuh kerjanya di Pekalongan Batang PP, ayah kesini itu udah berapa kilometer, berapa bensin yang habis, belum balik lagi ke sana. Ayah nggak eman-eman duitnya ya untuk BBM, kita hidup lagi susah nih ya, kita lagi gini-gini bla 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 dan sebagainya. Artinya
Jawaban laki-laki yang nomor 1 tadi, kuis family 100 tadi, itu mentah ketika istri mengatakan, membalasnya, meresponnya seperti itu. Iya. Artinya itu bukan jawaban laki-laki nomor 1, tapi itu diresponnya seperti itu. Oke, kita masuk kepada jawaban yang kedua. Ya udahlah mah, Bun, kita digojekin aja deh, biar Bunda bisa istirahat aja di rumah. Apa kemudian respon dari istri atau pasangan kita? Masalah pengeluaran lagi? Bisa pengeluaran atau bisa juga gini, ayah gimana sih, kakak kan masih Nggak kecil, khawatir masih gitu. 1 SD. Sekarang ini kan marak banget dengan penculikan anak. Gimana coba kalau anak kita diculik dan lain sebagainya. Artinya jawaban nomor 2 dari kuis family 100 itu ternyata mentah di tangan di jawaban seorang perempuan. Ya. Nah, sebenarnya apa? Menurut inilah, makanya saya akan masuk ke dalam materi ini tadi, bahwa cara laki-laki merespon masalah dengan perempuan itu berbeda. Ya. Ketika perempuan itu WA posting status ataupun itu curhat kepada suaminya, maka yang perlu diingat oleh para lelaki adalah dia sedang pengen didengerin. Sedang pengen didengerin itu aja ya? Iya, sedang pengen didengerin. Oke. Artinya kalau terus gimana Pak kalau misalkan cara merespon ketika istri curhat seperti itu? Saya kasih tahu tipnya, saya kasih tahu kiatnya. Ketika suami dicurhati istri dengan seperti itu, maka suami mungkin bisa menjawabnya seperti ini. Iya mah, iya Bun. Di Pekalongan kota sini juga panas banget ini. Kayaknya suhu di kantor di sini juga 34-36 derajat deh. Memang panas. Tapi papa percaya mama bisa jemput kakak dengan semangat. Oke. Ambil jaket, strong. Ayah percaya mama kuat. Ayah percaya mama kuat. I love you mah. Betul itu doang kali ya? Saya yakin ketika kemudian diomongin begitu, itu perempuan langsung ambil helm, ambil jaket, langsung mancal motornya. Ya itu karena apa? Perbedaan cara laki-laki merespon suatu masalah dengan perempuan berbeda. Artinya apa? Perempuan ketika dia punya masalah, ini langsung pengen diungkapkan, pengen langsung orang lain tuh mengerti, bahkan mungkin seusi dunia kalau perlu tahu semua. Tapi kalau laki-laki ketika dia punya masalah, dia cenderung keep dulu masalahnya. Oke. Kalau dia sudah bisa solve, kalau dia udah bisa merasa nyaman dengan masalah itu, dia pasti akan bercurhat atau akan datang kepada istrinya. Karena hakikatnya begitu. Ibaratnya apa? Ini ego laki-laki. Ego laki-laki yang dia adalah makhluk yang melindungi perempuan, makhluk yang melindungi pasangannya, sehingga kalau dia merasa punya masalah dan tidak bisa menyelesaikannya, maka dia akan merasa lemah di mata pasangannya. Oleh karenanya laki-laki cenderung ketika dia punya masalah dia nyimpen dulu, jadi diem. Tapi perempuan kalau punya masalah langsung ngomong, cerita. Nah ini yang harus dipahami oleh para laki-laki sebagai apalagi para suami, ketika kemudian menyampaikan bahwa ada pendekatan yang berbeda di dalam antara jenis kelamin laki-laki, pria dan wanita di dalam merespon suatu masalah. Jangan heran ketika misalkan ada acara reuni, acara arisan, acara buka bersama, misalkan perempuan itu bisa saling si A dan si B, yuk ke toilet bareng. Ya kan? Cerita masalahnya masing-masing, kemudian di toilet cerita bareng, pulang dari toilet ya bareng semua. Tapi bisa kebayang nggak kalau misalkan Bang Opik sama Om Ribut itu gandengan tangan ke toilet? Iya, kalau perempuan gandengan tangan juga kadang Mas ya? Iya, kadang gandengan tangan ke toilet begini. Tapi kalau laki-laki aja kalau ke toilet ya urusannya sendiri-sendiri. Iya. Coba bayangin aja dah kalau Bang Opik di toilet di urinoir misalkan, dia di toilet masuk gitu, toilet umum gitu ya. Terus kemudian ada jeda misalkan ada 4 urinoir ya. Bang Opik ambil yang nomor 1 yang paling kiri gitu kan. Terus ketahu kalau 2, 3, 4 kan kosong tuh. Tapi ada kemudian laki-laki baru yang juga kebelet di situ. Kok ngambilnya ke urinoir nomor 2? Kan Bang Opik itu sih gak kaget, agak risih. Itulah laki-laki. Kenapa sih lu nggak ngambil nomor 4 atau nomor 3 gitu ya? Kenapa nomor 2? Pasti langsung curiga gitu kan. Tapi itulah salah satu cara pandang laki-laki. Jadi dia kadang laki-laki lain tuh kayak terintimidasi gitu ya. Jadi ya cara pendekatannya berbeda. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu disadari bahwa ketika pendekatan masalah itu ya, ketika punya masalah perempuan ini ingin dihargai, ingin didengar. Tetapi kalau laki-laki ketika dia punya masalah ingin diberikan waktu, diberikan ketenangan untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah,
Dan perlu diingat lagi, makanya kalau lalu gimana kalau tadi kalau misalkan solusinya perempuan kan biasanya ayah ketika ayahnya pulang, aku mau curhat ayah, aku pengen curhat ya, kamu cerita ya. Ya laki-laki sering kan kalau misalkan istri kita pulang pasangan kita kemudian pengen cerita curhat seperti itu. Maka cara yang simpel sederhana untuk merespon permintaan dari istri itu adalah dengan mengatakan begini, mau curhat mau cerita, perlu pakai solusi nggak? Gitu. Oh enggak ya, dengerin aja. Nah kalau sudah dikatakan oleh istri pasangan kita dengan kata enggak, dengerin aja, ya sudah, Anda nothing tulus, dengerin aja. Dengerin aja lah gitu ya. Ya mata, telinga, hati Anda cukup dengerin, nggak usah berpikir keras untuk apa ya solusinya, apa yang gini, nggak perlu. Udah dengerin aja gitu. Dengerin aja. Daripada ujung-ujungnya kalau ngasih solusi justru salah kan. Justru salah gitu, karena masalah, sebenarnya perempuan hanya pengen kamu tuh dengerin deh gitu loh, gitu, dengerin aja gitu loh, nggak usah ngasih solusi gitu loh. Siapa tahu juga solusinya dia udah ngerti gitu, solusinya itu. Cuman pengen didengar aja gitu pengen ya. didengar aja seperti itu. Nah artinya itu dari satu masalah ketika pendekatan masalah ya. Nah perlu juga dipahami yang nomor 2 mungkin ya tadi dari pendekatan masalah terkait dengan menyikapi masalah. Laki-laki berdasarkan buku Man from Mars, Woman from Venus itu berdasarkan riset psikologi disebutkan bahwa kosakata yang dimiliki oleh seorang wanita dalam satu hari itu sebanyak 20.000 kata-kata. Sementara laki-laki punya stok dalam satu hari itu adalah 6.000 kata-kata. Ya. Berapa kalinya berarti 3 kali lipat ya, 3 kali lipat ya perempuan. Bayangkan kalau laki-lakinya itu seperti Bang Opik. Apa itu? Ketika dia seharian banyak menggunakan verbal. Verbal kata-kata, siaran di radio itu menggunakan verbal kata-kata, guru di sekolah, trainer, motivator itu kan banyak menggunakan verbal kata-kata, sales girl yang banyak menggunakan kata-kata. Artinya ketika Bang Opik pulang, itu bisa jadi Bang Opik stok kata-katanya tinggal 5.999. Gitu ya? Artinya ketika kemudian istrinya menyambut Bang Opik pulang, kemudian ya mau cerita, Bang, saya yakin Bang Opik cuma bisa meresponnya dengan ketika iya, karena stok kata-katanya udah habis. Dan ini yang harus dipahami oleh perempuan, pasangan istri. Ketika suami punya kerja dengan model banyak menggunakan verbal. Seharian dia udah habis menggunakan verbal itu. Tapi juga suami harus paham. Ketika misalkan pasangan kita itu adalah ibu rumah tangga. Ketika dia pulang kemudian, ya aku pengen cerita. Masih punya banyak stok kata ya. Dia sedang menghabiskan stok kata-kata gitu lah. Ingat itu. Ya, tolong dilayani itu stok kata-kata. Karena kecuali Anda mengizinkan dia keluar untuk cerita dengan tetangga, dengan siapapun juga untuk gosip lah istilahnya begitu. Karena dia sedang menghabiskan stok kata-kata. Bersyukurlah kalau dihabiskannya bersama dengan suami gitu kan. Diomongkan gini-gini. Tapi suami harus bersabar bahwa kenapa kok istri saya cerewet banget kayak gini. Ingat, dia sedang menghabiskan kata-kata. Ya. Apalagi kalau di rumah aja kan gitu Mas. Nah apalagi di rumah aja kan dia nggak punya lawan. Masih utuh nih gitu masih utuh kan, stoknya masih 20.000 gitu kan. Gak kepake itu. Nah makanya itu yang penting harus ingat ya. Artinya antar pasangan suami istri juga harus mengerti hal tersebut gitu Mas. Hal tersebut seperti itu ya. Harus tadi sudah musik mau musik. Ada kok jadi musik ya Mas? Ini bukan acara musik ini. Bukan acara musik ya gitu ya. Iya nih. Tadi udah masuk maksudnya huruf U sama huruf I. Masuk dan musik ya. Tadi udah poin kedua ya, dan sekarang kita akan bahas mengenai poin ketiga gitu Mas ya. Ya. Tadi mana terakhir keduanya ya? Stok kata-kata tadi, kemudian cara menyikapi masalah ya. Ketika laki-laki dia punya masalah, maka dia akan cenderung untuk tidak banyak bicara. Untuk tidak banyak bicara ketika mempunyai masalah. Ketika punya masalah. Sementara kalau perempuan ketika dia punya masalah, dia langsung pengennya bersuara, dicurhatkan seperti itu ya, langsung dari. Nah, karena memang hakikatnya laki-laki dia tadi bahwa makomnya kodratnya dia laki-laki yang penuh dengan ego gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah, dia akan terlihat lemah di mata pasangannya. Ya. Jadi perbedaannya contoh kasusnya begini. Kalau Bang Opik lagi punya masalah, otomatis kan mulai speechless, gak bisa berkata-kata. Ketika pulang disambut oleh istri. Ketika disambut oleh istri yang punya stok kata-kata banyak, Bang Opik stok kata-kata udah habis dan lagi ada masalah. Kan langsung muka ditekuk kayak gitu. Istri udah tahu sebenarnya Bang Opik itu udah punya masalah kayak gitu. Nah, tapi biasanya perempuan ketika melihat suami seperti itu, ya
ada apa sih kok wajahnya kayak gitu? Mama tahu deh, bunda tahu deh kalau ayah lagi ada masalah. Masalah gitu ya. Ayo deh cerita sama ayah sama bunda ya. Ayo dong, masa dipendam sendiri. Aku kan belahan hatimu, aku kan istrimu, udah dan macam-macam kayak gitu gitu. Kira-kira kalau laki-laki dibegitukan ketika punya masalah, stok kata-katanya sudah habis, istri malah mencecar seperti itu, apa yang akan dilakukan laki-laki? Balik kanan bisa jadi, nongkrong di pos sampah, posisi kamling gitu loh. Nah, ini perlu dipahami bagi para perempuan kaum hawa ketika melihat suami pulang kerja ekspresi ataupun Anda sudah melihat gelagat bahwa ada masalah nih, lagi gitu ada ya. masalah. Maka Anda jangan langsung to the point kepada untuk minta dicurhatin. Itu perempuan banget. Iya. Lu punya masalah, curhat dong, ngomong dong sama gue, gitu loh. Maka yang harus dilakukan adalah ketika laki-laki kelihatan punya masalah begitu, sampaikan bareng, ayah, kayaknya lagi nggak enak ya, kalau lagi ada masalah ya. Oke, ayah mandi dulu. Mau pakai mandi anget atau mandi air biasa? Atau pakai air es. Biar adem coy. Nanti beliin es balok. Yang kristal emang-emang. Jadi disampaikan begitu. Atau ayah mau makan langsung, atau ayah mau teh atau kopi, gorengan, Gitu ya. tawarin ya. Buat nyaman dulu. Bikin relax ya. Bikin relax dulu, bikin nyaman dulu. Ya, bikin relax nyaman dulu. Misal, oh ya dah, aku mau mandi dulu. Ketika mandi, kemudian minum kopi, makan gorengan, mulai enak tuh badan tuh kan, mulai pikiran tenang dan sebagainya. Baru dia datang kepada istrinya. Bisa jadi tanpa diminta. Iya mah, iya bun. Tadi di kantor tadi ada masalah begini. Nah itulah, maka laki-laki akan datang seperti itu. Tetapi kalau belum apa-apa langsung dicecar dengan berbagai macam pertanyaan untuk sekedar minta curhat karena aku adalah pak istrimu, aku adalah belahan hatimu. Wah, makin berat tuh otak. Makin berat. Makin berat itu otak, makin berat itu permasalahan. Jadi perempuan juga harus paham ketika laki-laki. Kenapa? Laki-laki hakikatnya kalau punya masalah dia nggak bisa bicara. Udah aja. Nggak mau bicara. Satu itu, keduanya apa? Cenderung tidak mau melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. Nah, iya. Anda marah nih perempuan, ibu istri marah, ngomong marah sama Bang Opik, kalau diajak ngomong sih bu, liatin sih, ya kan? Liatin sih kalau kata. Karena laki-laki kalau punya masalah ataupun lagi ada konflik seperti itu jarang mau untuk bertatap mata. Sementara perempuan terbiasa ketika ada masalah dia kemudian menatap mata. Justru melotot mas. Itu melotot seperti itu gitu ya. Makanya perlu saling memahami perempuan kalau laki-laki punya masalah seperti itu, tapi laki-laki juga perlu memahami kalau perempuan punya masalah pasti dia langsung pengen cerita. Jadi ya udah dengerin aja gitu. Udah dengerin aja karena tadi bilang kan nggak perlu pakai pakai solusi gitu ya, malah seperti itu. Nah akhirnya yang mungkin ingin saya tegaskan tadi yang berikut tadi ya, cara ketika suami punya masalah, cara ketika istri punya masalah. Nah berikutnya lagi adalah ketika laki-laki dan perempuan itu di dalam, kalau kita itu scan di dalam otaknya dari atas ya gitu. Jadi akan terlihat otak bagian kiri, ada otak bagian kanan. Nah maka yang perlu ditegaskan adalah laki-laki itu perempuan itu memiliki bagian otak yang lebih tebal di bagian tengah yang namanya corpus callosum. Ya. Ini yang membuat wanita, ya, corpus callosum ini lebih tebal dibandingkan dengan pria. Ini yang menyebabkan dalam satu waktu perempuan bisa sambil gendong anaknya, goreng ikan di kompor gas, terima telepon sambil nonton TV. Semua kerjaan itu bisa dirangkap jadi satu. Gendong anak, goreng ikan ya di kompor gas ya itu ya. Sambil telepon, masih di plus sambil nonton TV gitu. Itu masih bisa. Itu masih bisa. Benar. Karena memang ketika itu di scan gitu otak laki perempuan ketika sedang beraktivitas, itu yang aktif di dalam otaknya itu, kalau tadi saya bilang di scan dari atas gitu ya, ada otak kiri, ada otak kanan. Yang aktif itu semua bagian. Aktif otak semua kirinya itu, aktif, ya? Otak kanannya aktif. Tetapi kalau laki-laki seperti saat ini Bang Opik dengan saya itu lagi ngobrol kayak gini, maka yang aktif cuma otak bagian kiri. Otak bagian kiri. Ya, otak bagian kiri saja yang aktif seperti itu. Jadi udah bisa kebayang ya. Pertama, laki-laki tidak bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan sekaligus seperti perempuan. Ya, jadi dia butuh contoh misalkan ketika Bang Opik atau saya aja deh, saya nyetir.
Ya, kemudian ada telepon. Padahal di situ lagi nyetir, lagi dengerin radio juga musik, gitu ya. Kemudian ada telepon masuk. Nah. Oke, ini nggak ditol lah, pokoknya di jalan raya biasa kayak gitu. Maka apa akan dilakukan oleh laki-laki ketika dia ada telepon masuk dan dia bermaksud untuk menerima telepon itu? Matiin musik itu, matiin Betul. radio. Matiin radionya. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh perempuan. Ngapain sih dimatiin? Ngapain sih Tinggal dikecilin? angkat telepon aja. Tinggal gitu ya. telepon aja. Kadang laki-laki tidak bisa nyambi, tidak bisa ada suara radio itu nggak bisa fokus gitu loh. Fokusnya udah Makanya harus terpecah kecilin belah dulu gitu tadi ya. betul. Laki-laki itu mesti langsung reaksi pertamanya ketika ada telepon mengangkat mesti radio atau tape-nya itu dikecilin dulu volumenya atau mungkin dimatiin. Sehingga bikin pertanyaan bagi para perempuan yang ada di situ, kapan sih harus dimatiin dulu gitu loh. Sama ketika misalkan juga laki-laki ketika mau nyari Google Map dan lain sebagainya gitu ya, mungkin berhenti dulu atau gimana, lihat dulu lah gini seperti ini, karena dia nggak bisa bercabang seperti itu, terlalu kompleks bagi dia, bagi laki-laki. Itu pula yang menyebabkan kalau laki-laki pasangan entah suami istri atau yang lagi pacaran jalan-jalan ke mall, itu laki-laki itu bakal kelihatan kalau lagi ngelirik cewek. Karena apa? Matanya itu seperti teropong. Ya, matanya itu seperti teropong. Jadi kalau dia lagi lihat, kelihatan banget lagi ngelihatnya. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan perempuan ketika dia jalan, ya, misalkan gandengan nih suami istri gitu kan, ketika perempuan bisa jalan, kemudian Sambil tiba-tiba melirik. ngomong, katakan dia ngambil ngelirik, udah, ya aku pengen beli sepatu ini. Sepatu yang mana? Tadi loh, di toko tadi tuh loh. Jadi ada beberapa toko udah dia bisa scan, kelewat padahal gitu kelewat ya? udah kelewat di sebelah kiri dan tokonya banyak apa yang di display, tapi dia bisa tahu ada tempatnya. Sementara saat itu sedang jalan dan tadi kayaknya lagi ngobrol sama kita gitu loh, lagi sama suaminya gitu. Tapi dia bisa melihat. Itu tadi kenapa juga akhirnya ketika Bang Opik disuruh cari, Bang Opik, ayah tolong ambilin obat di mana di kulkas, obat batuk misalkan, disuruh cari di obat kulkas. Bang Opik nyari di ubek-ubek gak ada. Tapi begitu istrinya datang, Iya. masuk, Lah, ini loh obatnya. Iya. Karena apa? Mata laki-laki itu seperti teropong, lurus kayak gitu loh, terowongan kayak gitu. Jadi kalau dia nyari obat batuk, jadi yang cari obat batuk tuh di mana, lurus terowongan itu. Ngelirik cewek tadi, dia akan, kalau dia misalkan di sebelah kiri, badan itu akan ikut geser ke kiri, ke kanan akan lihat ke kanan. Iya, makanya saya sering ketahuan ya. Mas. Nah iya, maka tekniknya harus diperbaiki. Nah gitu ya. Jadi memang iya ya. Salah satunya sebuah konsentrasinya tadi juga tidak bisa terpecah gitu. Tidak Mas, bisa ya? terpecah. Susah Dia gitu harus ya? mematikan itu tadi. Seperti halnya makanya kenapa kalau laki-laki sudah nonton sepak bola dipanggil-panggil, dia nggak akan nggak dengerin. Iya ya. Ayah. Ayo sampai akhirnya baru perempuannya duduk Nyamperin berdiri gitu di depan ya. TV gitu. Di depan TV gitu. Dipanggil tadi nggak denger gitu. Itu tadi ada tamu atau ada bel. Itulah laki-laki. Tapi karena dia kalau udah fokus, apalagi adrenalin ya, karena misalkan nonton bola, nonton MotoGP dan sebagainya misalkan, itu adrenalin ikut terpacu gitu, mata bisa lurus seperti itu. Makanya lucu banget kalau misalkan misalkan ada dulu misalkan kalau perempuan tuh melihat laki-laki nonton nobar gitu ya, misalnya di rumah nonton bola, bisa anteng semua. Ada 5 orang anteng semua, pada nonton semua gitu. Tapi kalau perempuan kan ketika nonton nobar, Ngobrol ya? ngobrol semuanya. Itu ramenya luar biasa. Ya itulah kodrat laki-laki perempuan dan laki-laki yang berbeda. Di laki-laki hanya bisa fokus dan 1-2 fokus, jadi nggak bisa diminta. Dan penglihatannya adalah fokus seperti terowongan, fokus seperti teropong. Jadi jangan salahkan laki-laki kalau diminta mencari sesuatu agak kesulitan. Karena tapi memang benar, saya rasakan kalau itu, Mas. ya cara pandang laki-laki itu begitu, seperti terowongan. Kenapa ketika istri yang nyari lebih sering ketemu gitu loh? Iya, karena tadi ibaratnya tuh matanya istri nyebar, ya, padahal di matanya tempat yang sama. Tempat yang sama nyebar. Sementara mata laki-laki lurus seperti terowongan tadi saya bilang. Makanya saya pun sederhana aja. Kalau nyari obat batuk, nyari mentega, mana sih tulisan mentega? Kan kita lurus mentega. Ke kanan mentega. Mentega ternyata tulisannya kebalik. Nah, ternyata cuma tulisannya kebalik, kita nggak bisa baca gitu loh. Lah, itu artinya itu yang membedakan laki-laki dan perempuan, dan seringkali menjadikan konflik bagi suami istri, Iya, kata iya. mencari hal-hal yang
yang sepele kok nggak bisa sih kayak gitu. Padahal itu langsung ketemu kan ya gitu. Iya seperti itu. Nah makanya dalam berbagai macam perbedaan ini itu yang kita harus apa namanya memahami lah ya kelebihan dan kelemahan istri tadi. Makanya sangat wajar ketika melihat istri kenapa sih bisa goreng, bisa dengerin telepon, sambil nonton TV gitu. Nonton TV, YouTube-nya didengerin gitu, kalau dia dengerin cara resep masaknya tuh gimana, tapi sambil nerima telepon juga masih bisa. Bisa gitu ya. Nah, kita mungkin agak aneh gitu melihat seperti itu. Nah, tapi ya sekali lagi mungkin itu cara apa? Contohnya jadi ketika pria membaca koran atau nonton TV, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan kepadanya. Karena fokus ke situ, ke Fokusnya satu hal gitu. Ke satu hal. Tapi wanita ketika dia sedang membaca pun dia masih bisa dengerin TV yang lagi didengerin, lagi suaminya yang lagi telepon. Suaminya lagi telepon, itu semua bisa dia dengar. Otaknya aktif semua. Nah, tapi tadi saya bilang ketika di scan kalau laki-laki yang aktif cuma otak kiri, kalau perempuan aktif semua otaknya. Gitu ya. Itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam menyikapi masalah. Oke, baik. Masih ada satu session lagi Mas ya untuk kesempatan malam hari ini. Dan mungkin ini memang yang harus difahami satu sama lain gitu Mas ya dalam berhubungan pasangan gitu ya maksudnya Mas. Iya, maksud dan tujuan saya menawarkan tema ini karena memang masih banyak sekali di pasangan suami istri yang belum memahami kodratnya masing-masing. Kodratnya masing-masing, ya. Ya, ini kan bawaan ya, bawaan yang tidak bisa dirubah tapi cenderung ya akan selalu terulang. Oke. Ya. Sebagai satu contoh yang mungkin jadi konflik nih, terutama di pekerjaan. Wanita itu menghargai suatu hubungan, pria menghargai pekerjaan. Oke. Maksudnya gimana? Ini ada satu riset ya. 70% sampai 50% pria menyatakan bagian terpenting dalam hidupnya adalah pekerjaan. Adalah pekerjaan. Oke. Makanya kenapa kalau pria itu dengan pekerjaan dia bisa habis-habisan lah seperti itu ya. Tetapi wanita bagian terpenting dalam hidupnya adalah keluarga. Adalah keluarga. Hubungan. Ini seringkali menjadi konflik. Jadi kenapa sih ayah kok sibuk banget dengan pekerjaan? Kenapa sih ayam tuh? Ada masalah apa sih? Jadi kadang-kadang karena memang satu hal yang terpenting bagi seorang laki-laki itu adalah pekerjaan. Yaitu aktualisasi dirinya. Apalagi kalau dia sudah memegang jabatan, dia sudah memegang suatu jabatan dan otomatis dia dipercaya untuk itu. Makanya perempuan harus bisa menahan diri ya dan menerima bahwa laki-laki yang diutamakan itu adalah pekerjaannya. Nah caranya bagaimana misalkan kalau untuk keluarga ya artinya tidak lagi bicara terkait dengan kuantitas, tetapi kualitas pertemuan. Itu yang harus diutamakan ya. Pria akan merasa termotivasi dan bersemangat kala mereka dibutuhkan. Kala mereka dibutuhkan. Wanita jadi termotivasi dan bersemangat kala mereka merasa dicintai. Malah merasa dicintai. Ya, inilah juga banyak terjadi, mohon maaf. Banyak sekali perceraian terjadi pada suami istri di mana perempuan sudah punya penghasilan sendiri, di mana pasangannya yang perempuan sudah menjadi jabatannya lebih tinggi, penghasilannya lebih banyak. Dan dia tidak bisa menghargai pasangannya laki-lakinya. Cobalah untuk bermanja-manja, minta diberikan kado, minta diberikan lipstik, meskipun Anda bisa beli sendiri. Bisa beli sendiri. Tetapi pria akan merasa termotivasi dan bersemangat kala dia merasa dibutuhkan. Tapi kalau Anda merasa, makanya terus terang meskipun di satu sisi kadang-kadang pria suka banget ketemu dengan cewek yang mandiri, tapi kalau terlalu mandiri, laki-laki juga nggak suka. Dan hati-hati itu. Hati-hati betul ya. Jadi bagi cewek yang merasa aku harus mandiri, harus begini-begini, hati-hati. Cowok nggak terlalu suka dengan cewek yang mandiri gitu. Artinya ya harus bisa menempatkan, salah satunya adalah membuat bagaimana dia juga membutuhkan laki-laki, pasangannya, suaminya seperti itu. Itu yang harus dipahami oleh kedua pasangan ini tadi. Tapi juga laki-laki juga harus merasa bagaimana bahwa perempuan lebih mengutamakan keluarga, perempuan lebih mengetahui sebagai relationship, sebagai hubungan. Dan wanita akan termotivasi dan bersemangat kala mereka merasa dicintai. Itu aja sih sebenarnya ya. Ya itu sebenarnya meskipun kadang-kadang kayaknya ini suatu hal yang sepele dan mudah, tetapi tidak mudah untuk tidak mudah untuk diimplementasikan, untuk dilakukan ya. Contoh sederhana aja nih, paling gampang banget ini. Ini laki-laki nih, Bang Opik ngajar istrinya ke mall, misalnya mau beli baju gitu kan. Beli baju, oke, ternyata ketika satu tempat datang ke satu tempat area itu udah ngeliat ini ada pilihan satu, pilihan kedua, pilihan ketiga.
Oke, ya Oke. ajak nih Bang Opik sebagai suami dilihat ini 1 2 3. Oke lah silahkan. Yang mana nih ya? Pak, yang mana nih Pak yang bagusnya? Ini ada 3 pilihan ini. Oke. Yuk kita persempit. Ya, jadi 2 pilihan. Oke. Ya 2 pilihan. Akhirnya ketika 2 pilihan ini kan harus diambil 1 gitu kan. Kalau perempuan enggak, ketika sudah mengerucut 2 pilihan gitu, ada lagi pilihan keempat, ada lagi pilihan kelima. Coba cari yang sebelah sana. Coba lagi yang sebelah sana. Jadi kalau pilihan laki-laki ketika dari berbagai macam pilihan dikerucutkan menjadi 1, perempuan tuh udah tadi 3, tadinya dikerucutkan mengembang lagi menjadi 4 atau 5 pilihan. Barangkali di sana ada yang lebih bagus. Nah, sana ada yang lebih bagus, lebih cocok lah itu. Itu ya kadang-kadang juga jadi apa keluhan dari Iya. dari para laki-laki. Laki-laki kalau ngelihat warna ini seperti radio RKB misalkan ini ungu, ini coklat, itu kuning atau gimana, itu warna-warna dominannya. Tapi perempuan ada ungu muda, ada ungu tua gitu. Agak gelapan dikit deh. Itulah salah satu cara pandang antara laki-laki yang berbeda atau lebih pada yang hal-hal besar tadi seperti itu. Termasuk kalau misalkan perempuan dan laki-laki yang sering kali terjadi di permasalahan itu adalah ketika ada masalah, laki-laki cenderung bisa ngomong berterus terang. Sementara kalau perempuan ada masalah tidak berterus terang. Tidak berterus terang. Okay. Contoh sederhananya kalau lagi pacaran dulu misalkan, di jalan lagi ribut masalah ketika misalkan delalah misalkan ketemu mantannya si pacar si cowok gitu kan. Sempat say hello dan sebagainya. Sampai gitu ternyata perempuannya jadi bete gitu ya pacarnya. Nah, ketika sampai di rumah atau di kos-kosan, diam terus gitu kan. Laki-laki dengan polos dan lugunya akan bertanya, kamu kenapa sih? Apa jawaban cewek biasanya? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Sambil ini dong. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu ya. Dan laki-laki juga kalau dengan polos dan lugunya, ya udah kalau nggak ada apa-apa dan aku pulang dulu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya perang besok. Udah didiemin aja udah itu. Udah tahu ada masalah malah ditinggal pulang nggak punya perasaan, nggak peka, nggak sensitif dan sebagainya. Nah itulah antara laki-laki dan perempuan. Asik ya sebenarnya ya. Makanya gitu. Makanya kadang-kadang bisa seperti hal sepele seperti itu. Arti kata dia tidak mau berterus terang. Makanya kalau misalkan hai kau para kaum Adam, ketika Anda bertanya kepada perempuan, kamu ada apa? Dan dijawab tidak ada apa-apa. Itu berarti ada apa-apa. Justru itu karena wanita tidak mau berterus terang. Sementara laki-laki butuh biasa berterus terang. Jadi kalau mungkin gak ada apa-apa, sudah aku pulang. Jangan salahin gitu loh. Ngapain lagi ya? Kalau mau ada apa-apa udah ngomong. Tapi ya itu tadi perempuan nggak peka, nggak sensitif, nggak ngerti kalau lagi ada masalah. Gitu. Sampai rumah kayak gitu kan, di chat kayak gitu kan. Balas chat udah nonaktif. Pengalaman banget. Kalau nggak udah diblokir. Oke, baik. Berarti intinya pada malam hari ini seperti apa, Mas? Ya, intinya adalah bahwa saya ingin menyampaikan bahwa meskipun kita adalah makhluk dari Allah, ciptaan Allah ya, laki-laki perempuan, makanya Allah sendiri menciptakan ada Adam, ada Hawa, ada laki-laki, ada perempuan. Itu sebenarnya menurut saya juga ada maksud dan tujuan untuk bisa saling menyelami, memahami kodratnya masing-masing. Nah kodratnya masing-masing apa ini penelitian kan terus menerus memahami kenapa sih perempuan seperti itu, kenapa laki-laki itu seperti itu. Maka ada beberapa yang bisa kami simpulkan, ya kita simpulkan pada siang malam hari ini. Tadi wanita dia tidak berterus terang ya, berbicara dengan perasaan, berbicara dengan kontak mata, memiliki kemampuan ruang yang terbatas ya, mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan gitu ya. Kemudian kalau berbelanja itu kegembiraan wanita gitu ya. Tapi bila tertekan dia butuh bicara. Sementara laki-laki kalau tertekan dia tidak mau bicara. Bila curhat hanya ingin disimak oleh perempuan. Tapi kalau laki-laki mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Kadang-kadang lagi nih, kalau perempuan nonton TV, mau nonton drakor, mau nonton sinetron, tekun. Termasuk iklan juga ditonton. Tapi laki-laki kalau nonton begitu iklan apa yang dilakukan? Ganti channel. Dan itu tidak dipengerti dan tidak dipahami oleh kodrat laki-laki dan perempuan. Ini kenapa sih gue ganti kan lagi nonton sinetron, lagi nonton drakor. Misalkan ada iklan. Kelewat loh 1 menit. Nanti kelewat seperti itu. Nah itu sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan habit yang berdasarkan atas kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya yang terpenting dalam hal ini adalah dengan segala perbedaan yang ada pada
jenis kelamin dan laki-laki dan perempuan ini, kita harus bisa saling memahami dan mengerti. Kalau kita ingin memahami pasangan kita ingin dipahami, kita juga harus memahami orang lain gitu loh. Kalau kita ingin dipahami, maka kita harus juga memahami orang lain. Itu kuncinya. Gitu Bang Opik. Oke, terima kasih Mas Kiki ya untuk kesempatan malam hari ini.